Selamat datang kembali di tutorial Excel bagian yang ketiga. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara penggunaan rumus perhitungan di Microsoft Excel, di mana istilah rumus ini nantinya akan dikenal atau kita sebut dengan nama function atau formulas, atau kita sebut juga dengan fungsi. Fungsi yang akan kita praktekkan nantinya berjenis statistika. Pada pengetikannya di Excel, anak-anak wajib didahului dengan mengetik tanda sama dengan terlebih dahulu. Jadi ketika mengetik, kita ketik dulu sama dengan, baru kemudian diketik fungsinya atau rumusnya. Nah, setidaknya ada 6 rumus atau 6 function statistika yang akan kita praktekkan, yaitu kita kenali terlebih dahulu fungsinya ya. Yang pertama, sum, ini untuk menghitung penjumlahan. Average, ini untuk menghitung nilai rata-rata. Max, ini untuk mencari angka atau data tertinggi. Min, ini untuk mencari data atau nilai terkecil atau terendah. Kemudian if, ini untuk menghasilkan data dengan menggunakan syarat atau kriteria tertentu. Dan juga yang terakhir ada rumus count if, ini untuk menghitung jumlah data dari hasil fungsi if tersebut. Nah, keenam fungsi ini mari kita praktekkan bersama-sama. Anak-anak, selanjutnya mari kita mempraktekkan penggunaan function pada Excel ya. Seperti biasa, pertama-tama kalian wajib membuat tabel seperti ini ya. Di sini ada 2 tabel, yakni tabel utama. Kemudian yang kedua adalah tabel analisa. Nah, kedua tabel ini silakan dibuat terlebih dahulu dengan rapi di Microsoft Excel-nya pada sheet tabel yang ketiga. Ya, jadi kita ingat kembali pada tutorial sebelumnya, anak-anak sudah membuat tabel ekstrakurikuler ya pada sheet tabel 1. Kemudian pada sheet tabel 2, kalian juga sudah membuat daftar ekstrakurikuler menggunakan teknik sort dan filter. Sedangkan pada tabel 3 ini ya, pada tutorial Excel bagian 3 ini, kalian membuat tabel yang berjudul Toko Modern Elektronik Laporan Penjualan 4 bulan. Ya, jadi sebelum mempraktekkan penggunaan fungsi statistika, wajib tabel ini ya, 2 tabel ini dibuat terlebih dahulu. Jika sudah selesai dibuat, maka anak-anak kita amati dulu tabelnya, kita pahami bahwa pada tabel utama ini ada 8 kolom, yaitu kolom kode, jenis barang, merek barang, Januari hingga April. Nah, kita lihat judulnya, ini tentang laporan penjualan. Artinya kita pahami bahwa ini setiap bulannya berisi tentang data penjualan barang yang tertera di sini. Contoh, televisi dengan kode A001, merek barang Sharp, pada Januari terjual sebanyak 110 unit, Februari 125 unit, Maret 135 unit, April 116 unit. Kemudian kipas angin, microwave, dan seterusnya juga sama. Silakan dipahami. Nah, dari tabel itu, kita buat tabel analisa datanya. Di sini Bu Citra sudah membuat 6 analisa datanya. Nah, jadi
Ini merupakan pertanyaan analisa data yang nantinya akan kita cari tahu jawabannya ya melalui pengetikan rumus fungsi Excel. Hasilnya nanti akan tampil atau muncul di sel yang sudah saya beri warna kuning ini. Nah, jadi nanti fungsi itu akan menghitung soal ini. Contoh soal nomor 1. Hitung total penjualan televisi selama 4 bulan. Nah, televisi selama 4 bulan berarti menghitung dari Januari sampai dengan April. Hasilnya nanti akan tertera di sini. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita praktekkan soal analisa data yang pertama. Menghitung total penjualan televisi selama 4 bulan. Nah, sudah saya jelaskan di awal, jika menghitung total berarti penjumlahan, kita menggunakan fungsi sum. Nah, anak-anak harus mengetikkan tanda sama dengan terlebih dahulu, kemudian diketikkan fungsinya sum. Nah, di sini nanti akan tampil pilihan seperti ini. Kita pilih yang sum, kita klik 2 kali. Kemudian akan terbuka petunjuk dari Excel-nya mengenai sintaks pengetikan fungsi berikutnya. Ya, jadi di sini ada petunjuk dalam kurung number 1. Nah, number 1 kemudian titik koma, number 2 titik koma, number 3 dan seterusnya. Nah, number 1 ini berisi angka mana yang mau dijumlahkan. Ya, jadi saya klik seperti ini. Kemudian di sini ada petunjuk dilanjutkan mengetik titik koma. Ya, maka kita klik titik koma seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 2 Februari, kemudian titik koma Maret, titik koma April. Kemudian jika sudah selesai, maka kita akhiri dengan kurung tutup. Jadi keseluruhan pengetikan rumus ini anak-anak tidak boleh ada spasi ya. Jadi langsung diketik terus. Setelah itu kita akhiri dengan menekan enter pada keyboard. Nah, bagaimana total penjualan mesin cuci Februari dan April? Kita lakukan cara yang sama. Ini kita klik 2 kali. Kemudian Februari dan April. Ya, mesin cuci. Maka di sini kita klik ini Februari titik koma April. Ya, berarti hanya ada 2 sel ya, 2 sel yang dijumlahkan. Karena yang ditanyakan hanya 2 bulan. Kita akhiri dengan tutup kurung kemudian menekan enter pada keyboard. Bagaimana menghitung penjualan kipas angin terendah? Untuk menghitung nilai terendah, kita menggunakan min. Ya. Kemudian kita klik 2 kali. Kita lihat penjualan kipas angin. Nah, untuk min ya, caranya anak-anak sama seperti tadi ini, nomor 1 titik koma dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Sedangkan untuk tertinggi ini kita gunakan max. Nah, untuk rata-rata penjualan ini menggunakan average ya. Sehingga nanti akan terisi semuanya. Baik, setelah terisi semua, kita bisa mengeceknya dengan cara klik 2 kali pada hasilnya. Contoh seperti ini. Pada rata-rata penjualan kipas angin Maret dan April, Pusitras klik 2 kali, 95,5, klik-klik, maka akan tampil rumus yang sudah kita ketikkan. Jadi apabila kalian ingin mengedit, ya, apabila terjadi kesalahan, kita mengeditnya dengan cara seperti ini. Kita klik 2 kali, maka akan tampil, kemudian kita bisa mengeditnya, ya. Nah, atau anak-anak bisa langsung mengedit di area sini. Jadi 95,5 rumusnya juga tertera di sini.
yang sudah diketik tadi. Ya, ini cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua. Nah, positron beralih kepada cara yang kedua. Cara yang kedua, total penjualan ya. Caranya seperti ini, sum. Kita klik 2 kali, akan tampil kurung buka. Cara yang kedua adalah anak-anak bisa langsung mengeblok ya angka yang dijumlahkan ya selama 4 bulan, berarti penjualan televisi selama 4 bulan ini kita blok dari Januari hingga April. Kita kurung tutup seperti ini. Nah, ini dilakukan jika angka yang dijumlahkan terletak berdekatan posisinya. Ya, terletak berdekatan posisinya. Ini boleh memakai cara seperti ini. Jadi, saya ulangi. Ya, kita setelah sama dengan sum kurung buka, bisa kita blok langsung 4 bulan yang dijumlahkan. Kemudian diakhiri kurung tutup, tekan enter pada keyboard. Kemudian pada total penjualan mesin cuci Februari dan April. Ya. Sama dengan sum buka kurung ya, mesin cuci Februari dan April. Nah, karena Februari dan April ini angkanya tidak berdekatan, maka tidak bisa kita menggunakan cara tadi. Kita harus menggunakan cara seperti ini. Februari angka 60 saya klik, titik koma, April. Seperti ini. Jadi ada tanda pemisah titik koma. Ya, tanda pemisah antar sel yang dijumlahkan. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak, apabila angka yang dihitung terletak pada posisi yang berdekatan, maka kalian bisa ngeblok secara langsung sekaligus. Tetapi apabila angka yang dihitung terletak tidak berdekatan, maka lakukan dengan klik satu persatu sel yang dihitung, dipisahkan dengan tanda titik koma. Tetapi tanda titik koma ini tergantung dari setting masing-masing komputer. Ada komputer yang menggunakan tanda koma saja. Ada yang menggunakan titik koma. Jadi nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut ketika praktek di laboratorium komputer di sekolah. Demikian tutorial Excel bagian yang ketiga mengenai penggunaan fungsi perhitungan statistika pada Microsoft Excel. Silakan kalian harus mempraktekannya berulang-ulang, baik di sekolah maupun di rumah, agar semakin lancar dan bisa mandiri ya dalam mengaplikasikan teknik ini. Ya, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkarya.